Saya dan istri itu bahagia banget kalau ODGJ jalanan yang hilang 20 tahun, hilang 25 tahun, bahkan pernah ada yang hilang 40 tahun bisa dikenali keluarga dan dikehendaki pulang. Oh, itu suwenengku bukan main. Rade duit ya di luar duit tak kena boleh. Kalau kita mau berbuat baik kadang juga harus dipaksa. Berbuat buruk pun kadang ada yang pertama terpaksa berbuat itu akhirnya menjadi kulina. Jadi ya bahasanya toh, jadi terbiasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Informasi juga dari ini bahasanya owner atau Apa ya Mas? Apapun lah. Sinau kurik. Oke. Ini mungkin kurang lengkap jelasnya. Boleh usul. Apa itu? Dilengkapi sinau kurik kanggo sang mati. Wah. Kita awali dengan semangat salam Aditya Karya Mahatma Yuda. Luar biasa. Kalau saya nulis sudah hafal salamnya. Sedikit hafal. Oke. Dan sebelum kita nanti akan tanya jawab atau mungkin kita diskusi bersama, sharing dengan owner atau pencetus Sinau Urip ini, sekilas informasi juga bahwasanya Sinau Urip ini juga YouTuber, Pak. YouTuber yang kemarin salah satunya ikut memviralkan Joko Kemil. Oh ya. Jadi saya kira menjadi satu hal yang sangat penting karena kita hidup di sebagai anak muda di lingkungan sosial. Nah, ini sangat penting sekali atas apa yang nantinya kita bisa raih atau kita dapatkan dari Sinau Urip. Oke, dan sebelum kita nantinya membahas atau mungkin materi dari diskusi bersama terkait dengan HKSN pada kesempatan sore kali ini, kita lebih baiknya atau alangkah lebih elegannya kalau kita memahami sebenarnya apa itu HKSN, gitu ya, dari Kesetiakawanan Sosial Nasional. Saya kira akan lebih seru lagi materi berikutnya atau pemateri kita nanti akan menyampaikan, yakni dari beliau owner dari Sinau Urip ya. Ini nanti satu persatu atau langsung Bebas Mas. Oke, boleh sekali. Kepada beliau saya persilakan, nama tenarnya itu Mas Adi. Nama lengkapnya yang saya Apa sih Mas? apa ya? Harus ada kebean. Betul sekali. Nama tenarnya aja. Jadi ada Mas Adi nanti yang akan menyampaikan dan harus kita nanti sambut dengan tanya jawab atau diskusi bersama, gitu ya. Oke, waktu dan tempat kami persilakan sepenuhnya, sekitar kurang lebih 20 menit ya, atau maksimal 30 menit. Pada beliau berdua kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati
Bapak Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kudus atau yang mewakili, yang saya hormati Ketua Karang Taruna Kabupaten Kudus beserta jajarannya, yang saya hormati semua tamu undangan, hari yang luar biasa. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebagian besar yang belum kenal Sinaurip, konten kreator dengan genre ODGJ. Jadi kami memutuskan turun ke jalan, saya dan istri, ngurusi ODGJ jalanan, membersihkan mereka, motong rambutnya, ngedusi, ganti baju dan semuanya. Terus selanjutnya adalah mengidentifikasi mereka, namanya siapa, asalnya dari mana, keluarganya dari mana. Setelah itu video kita tayangkan karena semua proses tadi kita record. Bahkan hari ini pun kita record. Kameramen saya di belakang, Mas Irul, mesti pacar harap tak tawaki ya Irul ya. Ditikung tok tadi. Nah, semua kita record berupa video. Kemudian kita tayangkan di YouTube dan Facebook Sinaurip. Kalau YouTube subscribernya sudah 1.140.000. Wah kira. Kalau Facebook followernya 2.500.000. Nah, dengan tayang di YouTube dan Facebook, besar harapan kami adalah ODGJ jalanan tadi dikenali keluarga dan dikehendaki pulang. Kalau dikehendaki pulang, kita akan antarkan pulang dimanapun rumahnya. Sejauh ini saya mengantar paling jauh bareng istri ke Curug Bitung, Lebak, Banten. Pernah juga mengantar ke Cilegon. Dan rencana nanti habis tahun baru tanggal piro durung ngerti, tak lurut duitnya sik peng pas, saya akan mengantarkan ke Liwa, Lampung Barat. Jauh sekali. Jauh lagi dek jalan kaki. ODGJ-nya sekarang posisi ada di Puncel, Pati, Jawa Tengah sana. Pas saya map Puncel ke Liwa itu 1000 kilo lah pokoknya. Lebih. Dan kita siap mengantarkan ke sana. Dari mana semua biaya operasional Sinaurip? Awalnya dari kantong pribadi, duitnya bujuku terutama. Nah, sampai kemudian AdSense YouTube Sinaurip aktif. Para YouTuber atau tidak YouTuber tahu lah, YouTuber itu dapat AdSense. Nah, AdSense itulah yang kami gunakan untuk operasional kami semuanya. Bahkan untuk hari ini banyak viewer Sinaurip yang membantu kita. Jadi kaos, sepatu, dikirim. Sendal, tidak daleman tapi ya. Rokok. Pabriknya belum tadi. Pabriknya belum ngasih. Itu dikirim oleh viewer Sinaurip. Harapan saya setelah ini Jarum kirim aku sak kontainer. Setelah Sinaurip tayang beberapa saat, beberapa waktu dan kemudian dikenal, Sinaurip juga banyak membantu ODGJ rumahan. Di Kudus kita beberapa kali evakuasi ODGJ ke rumah sakit. Saya dan istri pernah evakuasi ODGJ yang di Kerangkeng ya. Tepatnya di Kerangkeng. Di Kerangkeng pakai stainless gitu loh Mas, kotak gitu. Bukan ya, pasung. Kalau pasung kan gini, dikasih kalau tangan. pasung kan mungkin diikat di rantai kakinya ya, tangannya. Nah, ini di Kerangkeng. Iya, betul, penjara. Kotak gitu. Dua Pun kali demikian, itu bisa jebol. Dijebol sama dia. Keluarga kesulitan membawa ke rumah sakit, kita bawa ke rumah sakit. Jadi kita juga sering membantu ODGJ rumahan untuk mendapatkan akses pengobatan, berobat ke rumah sakit jiwa atau RSUD Kudus yang ada bangsal jiwanya. Jadi kami membantu untuk di sana. Karena berobat jiwa itu tidak cukup sekali, tetapi sepanjang hayat kami menghimbau mereka untuk punya KIS atau BPJS. Kalau ada semua itu, tidak ada yang susah kok. Semua gampang-gampang saja. Tidak pernah ada cerita Sinaurip ditolak ya. Walaupun mungkin banyak viewer yang mengatakan, Mas aku dulu kok tidak bisa masuk rumah sakit ya. Ada aturan yang harus kita ikuti. Bukan karpe dewe. Nek rumah sakitnya bayi ini ya penak ya. Ada aturan yang harus kita ikuti semua. Nah kadang perspektif ini tidak sampai ke masyarakat. Masyarakat menganggap bahwa dingel-ngel. Mungkin teman-teman yang aktivitas sosial pasti menjumpai lah. Tidak dingel-ngel, tapi memang itu aturannya. Pada saat aturannya diikuti semua juga baik-baik saja.
Kemarin saya dibilang, Mas Andi tolong berikan motivasi ke teman-teman. Katanya selama pandemi ini motivasinya rada drop. Tadi saya juga masuk sini juga dipeseni Mas Wakil Ketua. Motivasinya pada drop. Saya bilang ini, lah yang rantuk bayaran nih. Betul? Karang Taruna untuk bayaran apa, Mas? Loh, jujur, betul pekerja sosial. Nuhun saya teman-teman TKSK misal gitu, bayarannya mau sidik kok, gitu ya. Oke, tetapi gini, di luar itu semua, saya dan istri itu bahagia banget. Kalau ODGJ jalanan yang hilang 20 tahun, hilang 25 tahun, bahkan pernah ada yang hilang 40 tahun, bisa dikenali keluarga dan dikehendaki pulang. Oh, itu suwenengku bukan main. Radi duit ya saya di luar duit Iya. tak kenal boleh. Saya ingat betul waktu itu AdSense belum aktif, harus mengantar ke Mau Tangerang. Nek dompetku cuma ada uang 400.000. Perjalanan kemudian bedah nenteh 6 jutaan. Dari mana uangnya? Ada salah satu viewer Sinaurip yang dari Brunei ngasih uang saya 2 juta berapa? Asli Brunei. Terus istri saya keluar uang 3 jutaan. Dan saya dibantu oleh instansi pemerintah bensin 400.000. Jenis Nah, itu pernah. Tapi alhamdulillah sampai sana. Dan itu kebahagiaan yang luar biasa banget. Jadi mungkin buat teman-teman di Karang Taruna kan tadi kan organisasi nirlaba ya Mas ya. Jadi organisasi sosial. Memang nek di sosial boleh duit tangil Mas. Tapi pada saat Anda melihat orang lain tersenyum bahagia atas hal kecil yang Anda lakukan, Anda akan bahagia. Saya itu dan istri ya seneng banget ya. Ono ODGJ hilang bertahun-tahun kemudian sampai rumah dipeluk anaknya. Hilang 21 tahun, orang Purbalingga, ketemunya di Pati. Kita antar anaknya nangis matur nuwun terima kasih. Dan hebatnya ibunya masih mengenali anak-anaknya. Itu senengnya bukan. Dan itu tidak bisa diukur dengan uang teman-temanku semua. Pun sama dengan apa yang dilakukan. Nuwun sewu misal ya, Karang Taruna turun ke jalan, ada banjir misal, kemudian kita membersihkan lumpurnya, habis itu orangnya seneng matur nuwun, jenengan pun sangat seneng banget. Karena pada dasarnya manusia itu terlahir untuk menjadi orang-orang baik. Hanya keadaanlah yang memaksa mereka untuk jahat aslinya. Jadi orang-orang baik. Karena itu ya lakukan sajalah. Kalau Anda pingin piye caranya dari YouTuber sisan sekaligus jadi pekerja sosial, ayo jagong karo aku di sesi lain. ngopi ya. Siap. Karena memang itu juga dibutuhkan. Nuwun sewu, omong kosong pada saat jenengan bekerja tapi tidak menghasilkan apapun, semangat terus? Tidak bisa. Kenapa Sinaurip bisa jalan? Karena saya disupport bojoku Mas, Mbak. Nek duitnya bojoku entek tanggung di band ngurusi wong edan ning dalan, ya mungkin mandek. Karena semua memang butuh operasional. Saya realistis lah. Saya tidak senang berbicara nuwun sewu ya. Dengan kacamata agama spiritual untuk pahala. Tidak juga. Nek hanya ngomong pahala, Mas ngeterke nek liwa itu anggarannya 7 sampai 8 juta. Nek orang di duit terus piye? Ya, tapi hari ini banyak cara yang bisa jenengan gunakan untuk menghasilkan uang. Dengan aktivitas panjenengan. Begitu ya. Dan kita luwih enak anu ya Mas moderator. Saya mikir mau siji. Jenengan takut aku jawab lebih enak. Nggih ya. Nanti istri juga melengkapi untuk jawab. Ngoten aja ya. Segitu perkenalan dari saya. Bujuku barang ya. Engko bujuku pengen ngomong kok lah jawabnya ya. Oke, monggo Mas moderator dilanjut. Luar biasa. Boleh tepuk tangan sekalian untuk Mas Andi ya. Menurut saya sangat inspiratif walaupun baru prolog ya. Jadi dari apa yang disampaikan ternyata kebahagiaan itu mahal sekali, gitu ya.
Mbak Alvin, dan arti kebahagiaan itu memang berbagai macam cara, dan ternyata salah satu kebahagiaan yang luar biasa itu kalau kita bisa berbagi atau kita bisa membantu orang lain. Ini mungkin terkadang bagi seseorang atau orang tertentu itu bahagia kalau mendapatkan, gitu ya. Kan ada yang seperti itu, atau banyak. Tapi bahagia bagi orang yang bisa merasakan setelah memberi dan dia bahagia, itu kebahagiaannya sangat luar biasa. Ini selanjutnya dari beliau mengharapkan untuk kita lebih diskusi bersama. Silakan kepada panjenengan semua, baik dari para tamu undangan atau mungkin teman-teman dari Karang Taruna, kami persilakan untuk bisa menyampaikan atau mungkin kita tanya jawab. Monggo, kami persilakan. Pak Eko nomor 1, Eko. Mas Fajar bersama ada Mas Najat. Terima kasih waktunya Mas Adi Buddha ini ya. Kemarin sempat yang pertama datang sana saya sebenarnya sama Mas Anton sama Mas Yulmi. Saya di Banjarnegara, mohon maaf. Saya terinspirasi sekali dengan Mas Adi dan Bunda juga karena saya juga punya istri, kebetulan anak juga besar. Hidup saya awalnya dulu juga seperti orang yang tidak mengenal sosial, tapi saat itu tahun 2014 saya sendiri divonis dokter sakit dan tidak ada obatnya, dan kebetulan saya nadar di dalam hati saya bahwa ketika saya dikasih hidup yang kedua nanti pengen di dalam sosial, dan ternyata saya diarahkan di Karang Taruna baik desa, kecamatan maupun di kabupaten. Jadi kalau saya melihat Mas Adi sama Bunda di sini enak ya, joinnya enak. Ya, mungkin saya agak berbeda Mas, karena saya sendiri saya mungkin ada di sosial, istri saya tidak ada di dalam tidak berkecimpung di sosial, termasuk anak-anak saya. Ya, tapi alhamdulillah untuk anak-anak saya saat ini sudah mulai terbiasa, dia menyematkan dirinya dengan selalu pakai baju itu tiap hari, mungkin bajunya itu Karang Taruna, terus kemana Karang Taruna ya, dua-duanya itu. Ya, itu mungkin pengen inspirasi dari Mas Adi maupun Bunda ini, apa sih yang bisa membuat berdua itu, terus juga dengan anak-anak itu bisa memberi pengertian kepada mereka seperti apa sih, sehingga kita ketika menjalankan sosial itu kita enak. Kalau alhamdulillah kalau dari segi ekonomi, insya Allah keluarga kami tidak kekurangan, bahkan kami pergi kemanapun juga alhamdulillah selalu ada job lah untuk kami. Ya, itu yang pengen saya tanyakan ke saya bagi Buddha. Ya, kira-kira itu yang saya inginkan, karena saya ingin dapat motivasi sendiri sehingga nantinya ketika dalam bersosial dengan teman-teman semua yang ada di sini saya bisa lebih aktif lagi, karena memang setelah pandemi kemarin banyak sekali pemuda-pemuda terutama di desa saya itu hilangnya itu ketika sudah menikah pasti hilang, sosialnya pasti juga hilang. Kalau saya ayo kumpul, bujuku gimana mas, bujuku gimana ini mas Ari, aduh gini. Kalau kayak gini hilang semua pertolongan saya. Ini saya baru merintis yang generasi kedua yang masih muda-muda, umurnya di bawah 17 tahun di bawah, sedangkan yang umurnya 25 ke atas sekarang udah habis mulai terkikis nikah digodeli kakak buju nih. Ya, itu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kami persilakan untuk Nanda terlebih dahulu ya. Langsung saja kepada Mas Adi, Mbak ini, saya pun sudah tertarik dari namanya dulu Mas, nonton konten-konten dengan sinau urip, karena banyak orang itu terjebak di terlalu sinau agama tapi melupakan sinau urip. Belum nasnya. Lebih aplikatif di dalam keseharian. Makanya dan konten-konten jenengan ini kan tidak langsung jenengan kaitkan dengan klinik. Misalnya yang di Joko Kendil itu dia menyebutkan agak
klik jenengan alihkan untuk tidak klik. Ini saya yang suka. Kemudian yang saya tanyakan Mas, sekarang subscribernya sudah banyak. karena beda dengan Mas Fajar, dengan Mas Sofa. Kalau saya kan di bidang ekonomi di dalam kabupaten, kira-kira itu sudah bisa menghasilkan berapa? Ini kan jadi motivasi nih. Kemudian setelah itu bisa tidak untuk cover operasional dan lain-lain? Apakah juga ada suntikan dari sponsor untuk operasional itu, untuk menutup operasional? Karena pasti ada karyawan, editor, kameramen dan lain-lain. Karena sekarang videonya sudah sangat bagus dari awal-awal. Awal-awal kameramennya sini. Oh, kameramennya Mbak ini. Makanya dulu kan tidak muncul. Ya. Ini belum muncul. Nah, kemudian jenengan itu terjun ODGJ, motivasi awalnya itu seperti apa ceritanya? Kalau misalnya Mas Fajar terjun ke sosial kan dulunya sakit. Kemudian ada. Nah, selanjutnya pertanyaannya banyak Mas. Tulisnya Mas. Pekerjaan sebenarnya, pekerjaan utamanya Mbak Mas Hadi sama Mbak ini apa? Apakah kegiatan sosialnya itu mengganggu di kerjaan utamanya atau sekarang sudah memang bosan? Sudah bosan di YouTuber atau content creator? Selanjutnya apa ya? Saya tuh dulunya tak kira Mas Hadi bukan orang Kudus, baru tahu ini loh. 7 tahun. Saya curiga ini orang mana ya yang jenengan wawancara dengan ODGJ polisi Sucan itu loh. Oh, the legendnya polisi. Ya, polisi terus kok di Pati, ternyata orang yang tempel. Ya, cukup itu dulu Mas Herdi. Kita sambung dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, tadi dari Mas Nader itu terkait dengan pekerjaan dan penghasilan. Kemudian dari Pak Eko Fajar ini terkait dengan keluarga. Sekarang saya di antara step itu Pak. Jadi pada proses perjalanan itu kita mengalami sebuah kegagalan, dan kegagalan itu sering kita ingat. Mungkin tadi beberapa lebih kepada permasalahan waktu dulu uang sekian. Nah, ada beberapa kegagalan ketika menangani ODGJ yang masih sampai sekarang diingat. Dalam arti gini, kita menemukan ODGJ di tengah jalan, terus kemudian itu tidak mencapai hasilnya, dan kita mendapatkan hasilnya dalam arti aset. Nah itu kan dalam sebuah step yang kita capai itu adalah kesuksesan, tapi setengahnya tidak. Nah ini mohon nanti bisa diutarakan, karena itu mungkin bisa menjadi gambaran kita. Saya juga gini Pak, kata orang kan misalnya pengen jadi YouTuber, saya dulu pengen juga jadi YouTuber Pak. Saya di 2015 kasih dulu tapi saya tidak punya subscribe Pak. Saya hanya punya, kan HP kan masih jadul itu yang Nokia terundung. Nah sundul itu saya upload Pak, punya video apa saya upload semua Pak, sampai sekarang masih. Dan pokoknya ketika ada kegiatan masih saya upload subscribe sampai 2000, monetis sudah. Cuma posisinya saya mau bikin konten apa, saya ini bingung Pak. Kurang sosial apa Pak saya Pak? Saya di Taruna juga ikut di desa sekretaris anak cabang kemarin di Kurang taruna boy. Terus pencak silat saya jadi ketua. Kemudian di masjid kurang sosial apa Pak? Bapak saya itu makanya gini Pak. Jadi ketika ada ODGJ ini saya pernah juga ngalami di rumah Pak. Di tetangga saya itu ada ODGJ juga Pak. Tapi posisinya sampai bakar rumah Pak. Jadi itu saya bawa ke
Kalau biasanya di RSUD nanti 1 bulan atau 2 bulan pulang jatahnya Terus habis. yang dari orang tuanya bingung mau dibawa kemana, orang tuanya sudah meninggal. Oh, Yang masuk itu buliknya. Buliknya itu sampai wah ini ame tak sangoni yo ngentekno duitku tak jual ning dalan yo. Sakit. Wong dari keluarga kan gitu. Nah, kalau Innalillahi dong. itu sampai terus piye carane Mas iki sekiranya sopo ning ngaduk ini biaya per bulan ora masalah gitu Pak. Itu kalau di Jepara itu kan ada Pak di tempatnya saya lupa pokoknya daerah Kemang ke pertigaan ke barat terus masuk kanan. Ngilele Mas. Kalau selama saya kadang ke sana Pak, jadi sampai memang video ke malam. Tapi dari situ saya belajar beberapa sampai ada yang dipasung tengah malam, disiram selawatan dan lain-lain. Nah, itu mungkin mohon untuk dicerahkan untuk lebih ke dalam lagi. Maksudnya gitu. Meskipun itu kesimpulan Anda saya cocok. Oke, langsung saja ini seru, luar biasa Mas Adi. Betul ini seru. Ini harapan dari teman-teman juga Mbak ini nanti menambah jasa gitu ya. Oke, langsung saja pada berdua kami persilakan. Monggo. Siap. Yang pertama Mbak ini yang masalah keluarga tadi ya, biar nyambung piye, chemistry piye, anak-anak gimana. Piye, yang kedua ketiga nanti saya. Oh iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai istri, seharusnya saya mendahulukan suami saya. Tapi ket mau dicelok Mbak Heni, yo wis tak gas ngono ya. Untuk Bapak Eko, gimana caranya gitu kan? Sebenarnya enak loh Pak, jenengan ke sosial, ibunya enggak. Jadi kalau ketemu nggak ada cerita yang sama. Tapi karena keinginan juga dari suami, triknya cuma satu Pak, dijak. Weting tirisno jalaran saka kulino, sing bendina ana, ya wis iku digas gitu kan. Kalau Karang Taruna biasanya kan saling jatuh cinta ya. Tau ora sih? Alah. Masa ngono sih? Saya jadi ingat waktu saya diundang tahun kemarin ya, Karang Taruna Jati ya. Siapa Mbak Eka itu? Oh, Zetas Pejaten ya. Waktu itu kita bahas tentang ODGJ dari sisi ranah psikologi gitu kan. Jadi penyeimbang Pak. Jadi nggak usah dipikir teman-teman. Mergo nek dipikir mengko jenengan jadi pasienku. Oh, gak lucu. Tapi tadi anaknya sudah pakai baju Karang Taruna, so artinya sudah ada. Next time kalau jenengan ada Karang Taruna, dijak. Itu aja. Kalau jenengan ada kegiatan sosial, misal ada nyumbang apa ya, kalau bencana gitu nggih. Saya berharapnya tidak ada bencana karena tahun lalu cukup ini ya, banjir dan lain sebagainya. Diajak. Mungkin pertama wajahnya ini. Terus sesok disenggol, saakeh mah. Yo sih saakeh heran menenggo. Karena dengan seperti itu 1, 2, 3 kali 4, 5 pertama terpaksa, selanjutnya jatuh cinta. Ngono ya. Diwarai bojoku sumpah nek perkara cinta itu pakarnya beliau gitu. Ya, karena terlepas dari agama ya. Kalau kita mau berbuat baik kadang juga harus dipaksa. Berbuat buruk pun kadang ada yang pertama terpaksa berbuat itu akhirnya menjadi kulina. Jadi ya bahasanya toh. Jadi terbiasa. Nggih, itu hanya tips sedikit aja. Semoga nanti bisa diterapkan. Intinya digandeng. Kalau garwani panjenengan ije malu-malu, ojo diculke karena nanti akan merasa ngapain aku disuruh ikut tapi nggak diapa-apain, weh gitu kan, nggak diapa-apain itu rasanya sakit. Iya, minimal mah yang itu nanti minta tolong ya mah ya, packing makanannya ini ya mah gitu kan, atau apalah jenengan manggilnya, gitu kan. Bersosial bagus tapi kemudian membuat tidak bagus ketika istri atau pasangan atau pacar kalian tadi jenengan kan kehilangan banyak tuh ya yang sudah menikah. Nah itu mungkin nanti bisa menjadi kedepannya yang tadi muda-muda sudah dihandle sebelum menikah,
dikasih pranikah, seyogyanya sosial itu tidak mengganggu hubungan pernikahan. Kalau bisa nek ije diganduli celonone, bojoku sih ra tau celononan, nek ora lunga ning sinau urip ya. Pakai sarung aman rasa ra gondeli gitu ya. Diajak. Jadi sehingga bisa suami istri bareng untuk berkegiatan sosial gitu. Ya Pak ya? Siap. Oke, siap. Sudah punya kaos, ditambahi lagi kaos untuk ibunya. Jadi kalau pergi, Mas spesial buat kamu. Pakai yo mayo. Oh gitu, oke. Terus yang kedua ketiga, waduh gaji bar we. Padahal mlebu aku kabeh. Ini piye? Jawab ya. Oke. Luar biasa banget semangatnya loh. Tepuk tangan dulu lah biar Oke. Berapa bayarannya? Ngopi bareng karena aku tak download detailnya. Tetapi nek jenengan kepengen ngintip berapa penghasilannya para YouTuber, gunakan aplikasi Social Blade. Meskipun nggak akurat. Nggak akurat banget, tetapi mendekati lah. Yang paling bawah. Apakah hasil dari AdSense cukup untuk operasional? Sekarang, cukup banget bahkan lebih. Ya. Yeah. Sekarang. Aku ngomong apa anaknya loh ya. Cukup banget bahkan lebih sekarang. Dulu duitnya bujuku tak teke. Yang membuat Sinaurip tetap berjalan karena saya memang disupport bujuku. Gak di duit, misal duit kontak era di sini ya, dibuka di sini duit bujuku. Nah itu. Berapa penghasilannya? Takut detail, ayo ngopi bareng dengan saya. Apakah cukup? Cukup banget hari ini, cukup banget. Bahkan saya sering disupport banyak, baik person maupun lembaga. Ada perusahaan sandal kulit dari Mojokerto ngirim nggak tahu kalau 100 pasang sandal, entek dino iki wis. Lah aku berharap ono jarum meneh gini. Loh gini, non sewu, rokok memang sengaja saya gunakan Ya. untuk menjadi jembatan kami dengan si ODGJ, terutama ODGJ yang agresif. Kasih rokok, oh tenang mereka, Santai. kalem mereka. Selain memang salaman dan pelukan ya, tapi salaman dan pelukan itu bukan bagian langkah non rasional yang kami lakukan. Nah, itu lebih kepada cara bendeknya nyaman dengan kita Secara saja psikologis. kok, gitu loh. Sinaurip tidak menggunakan teknik-teknik non rasional, kata Mas Ketua tadi. Yo sopanane seperti itu. Wong saya pernah dijahit jari saya kok 2 jahitan. Belum lama ini kepala saya kena tonjok 3 kok, gitu loh. Ini berdarah, ini bekasnya masih dicakar. Artinya apa? Wong saya tidak cukup ampuh untuk itu, gitu loh. Jadi secara ekonomi menghasilkan. Seberapa ngopi bareng tak dono pasti. Jagung dong omahku tak dono banget. Tak dono. Yo banyak hal lah keuntungannya. Banyak hal. Nek AdSense-mu sudah aktif, Mas Rismawan sudah aktif AdSense-nya. Belum, tinggal dikit Pak. Oh tinggal dikit ya. Tak doakan mudah-mudahan cepat lancar. Amin. Lakukan sajalah ya. Lakukan. Kalau secara konten apa? Setiap orang punya passion yang berbeda. Lanjut pada pertanyaan yang ketiga tadi. Oh pekerjaan, tanya tadi pekerjaan. Istri mengelola sekolah anak berkebutuhan khusus, sering diundang untuk isi pelatihan motivasi dan sebagainya. Yono bayarannya. Saya jauh sebelum ngurusin Sinaurip belasan tahun kaweanku dodol abab pas. Dodol abab, atul swara, saya ngajar juga. Ngajar motivasi di sekolah-sekolah atau di instansi yang memang kerjasama dengan kita. Nek hari ini saya memang fokus ngurusi Sinaurip karena itu memerlukan energi yang sangat besar sekali. Tapi kalau saya juga kangen ngajar kadang. Nek misal orang tawar, Mas Adi bisa ngasih motivasi di sini. Nek jam, waktu dan kesempatannya oke. Nah itu pekerjaan asli kita. Hari ini saya fokus ngurusi Sinaurip karena memang non sewu Mas, pada saat ODGJ harus pulang kita harus mempersiapkan banyak hal. Apalagi ODGJ yang sekiranya agresif. Itu perlu banyak hal. Kita juga kerjasama dengan beberapa psikiatri yang ada di Kudus. Apalagi Sinaurip itu hanya merekomendasikan pengobatan ke medis,
tidak merekomendasikan pengobatan non medis. Tapi nek ada masyarakat sing ngandel berobat non medis bisa mengobati dan menyembuhkan, monggo itu domain panjenengan, itu urusan panjenengan. Tapi panjenengan tanya ke saya, Mas Adi aku harus bagaimana? Bawa ke rumah sakit. Seperti itu. Nah, lanjut pertanyaan yang ketiga tadi. Masih ada latar belakang kenapa jadi ke ODGJ? Gini. Sebetulnya genre ODGJ di YouTube itu bukan Sinaurip yang pertama kali. Jauh sebelum saya itu ada namanya Rian TV Bandung, ada Virul TV Medan, ada Liana Nurse, ini teman-teman perawat dari sebuah puskesmas yang ada di Jawa Timur. Tiga itu, keempat baru Sinaurip. Nah, suatu sore saya itu melihat tayangan videonya Rian TV. Rian itu ngevlog ODGJ jalanan, kemudian ketemu keluarga nih. Di situ hati saya bilang gini, aku iso melakukan hal yang sama. Waktu itu Sinaurip sudah ada, Mas, sudah ada. Konten Sinaurip pertama kali adalah siswa terapinya Mbak Eni, anak berkebutuhan khusus Down syndrome. Kenapa waktu itu saya angkat jadi konten pertama adalah bukan anaknya yang Down syndrome, tapi orang tuanya yang tidak malu duwe anak Down syndrome. Dan itu luar biasa. Selain itu konten pertama ya. Selanjutnya adalah saya pernah ngevlog orang-orang termarginalkan di Kudus. Oke. Saya tuh pernah ngevlog orang bapak tua nih jangan ngerti Mas, perapatan TBS. Saben esok nyebrake bocah sekolah, tahu? Pak Masran atau Pak siapa itu? Itu tidak dibayar loh Mas. Niatnya yang mau nyebrangke tok. Tanggane sahid Mas. Nah itu. Selain itu konten saya dulu adalah teman-teman disabilitas. Konco-konconya Rismawan, Mas Rismawan itu. Banyak yang kita angkat. Kenapa? Kenapa kita ngangkat mereka? Karena mereka adalah orang-orang yang punya keterbatasan, tapi semangatnya luar biasa. Sampai kemudian genre ODGJ gara-gara Rian TV. Jadi motivasi kita membuat konten ODGJ adalah agar si ODGJ ini bisa pulang ke rumah, Mas. Alhamdulillah per hari ini sudah 137 ODGJ yang kita fasilitasi bisa ketemu keluarganya setelah tayang di Sinaurip, baik yang kita antar maupun dijemput ke rumah. Nek dijemput, ODGJ tak gue mulai Mas neng sing candi turun nang omahku, dirumati anakku dan saya, dijemput keluarganya datang ke sana. Pernah ada yang menjemput sampai jam 2:30 subuh, yo tak enteni. Ada yang pernah lompat pagar besi 2 meter dilompati yo ada. Romantikanya ngurusi ODGJ itu ya. Sudah semua berarti ya Mas ya. Oke. Yang ketiga tadi ini tentang rasa. Ini lebih tentang rasa Hera. Saya memang bergerak ngurusi ODGJ jalanan, tapi saya tidak baper banget. Non sewu nek aku baper banget rekoso urip puteran. Banyak banget ODGJ yang kita urus di jalanan, tayang videonya, dikenali tetangganya tapi tidak dikehendaki pulang. Wokeh banget. Atas alasan apa? Banyak. Contoh. Berbahaya. Ada ODGJ yang moro dadi. Tanggane ngomong ini, Mas Adi ku tanggaku. Tak bilang gini, Mas tolong kabarkan ke keluargane ya. Nek dikedaki pulang tak terke mulih. Ndak ada biaya 1 rupiah pun tak terke mulih. Tak sangoni. Nuwun sewu, keluarga tidak bisa nerima. Kenapa? Dulu pernah bakar rumah. Tuban pernah. ODGJ sudah tayang, melibatkan TKSK barang itu, ketemu keluarga nih. Keluarga tidak mau nerima. Kenapa? Dia pernah bunuh orang. Mantan mertuanya. Iya, mantan mertuanya dibunuh. Di penjara, setelah itu jadi gangguan jiwa. Setelah Jadi pernah juga saya ngurusi ODGJ di Prawoto. Ketemu keluarga nih di Ketanggungan Brebes. KKN telepon saya, mohon maaf Mas Adi, tolong jangan dipulangkan dulu. Kenapa? Kami tidak sanggup ngurus karena di rumah ada 2 adik saya juga gangguan jiwa. Sedih Mas Jane, sedih. Tapi piye meneh?